pertama harus paham materinya, kemudian TU, kemudian TWK, dan satunya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia selalu ya. Kembali bersama channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas nih berbagi sharing mengenai pendaftaran CPNS di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama rekan kita ya. Ada Bang, siapa namanya Bang? halo, nama saya Ahmad. Saya di sini alhamdulillah bekerja di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nanti kita akan sama-sama bahas di sini tentang apa saja sih tahapan-tahapan sebelum kita menjadi seorang ASN sejati di Republik Indonesia. Tahapannya dari mulai awal sampai keluarnya, akhir sampai keluarnya nih. Betul. Saja nanti kita bahas di sini. Kemudian apa saja sih, bagaimana tips-tipsnya, bagaimana tips apa yang harus kita lakukan sebelum menghadapi ujian. Kita masuk ke tes SKD, tes SKD seleksi kompetensi dasar itu isinya apa? Isinya biasanya materinya untuk tahun ini ya ada pertama, ada sedikit bocoran, ada ya. TWK itu sendiri tes wawasan kebangsaan. Kemudian ada tes TIU, tes intelijensi umum, ya, betul. dan satunya TKP, tes karakteristik kepribadian. Ya. Kemudian berbeda dengan kita dulu ya, dengan waktu tahun 2017 ada sedikit bocoran nih untuk nilai ambang batasnya nih, Pak Faisal. Ada sedikit bocoran di sini ya? Untuk passing grade-nya sekarang naik atau turun, Pak? Turun sebenarnya. Turun. Untuk wawasan kebangsaan itu sendiri dari angkatan kita ke yang tahun 2021 ini turun. Kalau angkatan kita dulu 70 ya kalau nggak salah ya. Betul. Untuk passing grade-nya ya 70. Untuk tes wawasan kebangsaan. Ya, tapi sekarang untuk tes wawasan kebangsaan itu tahun ini berapa? 65, Pak. Oh, 65. Turun 5 poin itu. Ya, lebih mudah itu. Lebih mudah untuk adik-adik yang berjuang CPNS, mungkin lebih mudah. Kemudian ada di tes wawasan kebangsaan, setelah itu ada tes intelijensi umum. Nah, tes intelijensi umum itu untuk passing grade-nya 80, Pak. 80 relatif cukup tinggi ya. Ya, lumayan. Makanya kita hitung-hitungan angka-angka itu lumayan sedikit. Ya, lumayan. Kemudian ada ini Pak, ada tes karakteristik kepribadian. Ini passing grade-nya lumayan besar. Sekitar 166. Banyak ya? Lebih Lumayan tinggi. Cuma jangan takut juga, karena tes karakteristik kepribadian ini berisi tentang ya kepribadian kita yang mau ditunjukkan, tonjolkan, diterapkan lah di kehidupan sehari-hari nanti pada waktu kita bekerja. Teman kepribadian baik Pak yang ditunjukkan. Jangan sampai dalam soal itu ada pilihan, contohnya ada 4 pilihan A, B, C. A, B, dan C itu menunjukkan perilaku baik, dan D kurang baik, menunjukkan perilaku yang kurang baik. Jangan kita pilih D gitu, tapi harus jujur dari hati nurani kita juga. Itu untuk karakteristik kepribadian. Nah, kemudian di sini Pak untuk bobot jawaban benar. Poin-poin itu untuk jawaban benar 5, Pak. Sekarang 5 ya? 5 poin. Dulu waktu kita 5 sama ya? Sama 5, betul. Dulu sama juga. Jawaban benar per satu nilai, satu nomor soal itu 5. Betul. Kemudian kalau salah itu 0. Jadi tidak minus ya? Tidak minus. Kalau nggak dijawab, Bang? Kalau nggak dijawab 0 juga. Itu dianggap salah. Tidak dijawab. Jadi harus dijawab ya. Jangan sampai kosong. Betul. Jangan sampai tidak dijawab. Pilih jawaban yang kira-kiranya tepat, yang benar. Pilih jawaban yang kira-kira benar untuk tes intelijensi umum, wawasan kebangsaan, dan karakteristik kepribadian. Betul sekali, Bang. Kemudian ada di sini saya ada sedikit bocoran. Di sini biasanya berisi untuk
tes wawasan kebangsaan itu biasanya berisi tentang sejarah Pak, sejarah dari negara kita, kemudian ada undang-undang dasar, kita hafalin undang-undang dasar, kemudian ada pengetahuan tentang ya wawasan kebangsaan kita, itu kita harus pelajari. Dan ada lagi satu lagi tuh Pak, ini yang lagi rame tuh Pak, tentang masalah radikalisme, anti radikal ya, anti radikal atau radikalisme, karena itu masuk poin wawasan kebangsaan juga ya. Betul. Masuk ke dalam poin wawasan kebangsaan. Betul. Jadi ini mungkin bocoran juga bagi teman-teman untuk radikalisme, kita pahami apa itu radikalisme, kemudian nilai-nilai kebangsaan, kemudian ya tentang kebangsaan, tentang wawasan kebangsaan, undang-undang dasar, sejarah negara kita, bagaimana dari mulai awal sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan dan sampai sekarang. Saya update tentang informasi tentang jantannya mungkin tentang nama-nama menteri ya Bang ya. Bisa jadi keluar. Nama menteri Kemenkumham siapa harus tahu. Itu poinnya. Sayang sekali kalau sampai nggak tahu ya. Kalian mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM sedangkan nggak tahu nama menteri sendiri. Nah, minimal itulah ya Bang, harus tahu lah. Ya, istilahnya kita kan mau tinggal di sebuah desa, mau jadi warga negara desa itu. Jadi kita harus tahu siapa tuan rumahnya, kemudian siapa kepala desanya, itu istilah saja, siapa kepala desanya, siapa pimpinannya, kita harus tahu biar diterima di desa tersebut, itu istilahnya. Kemudian ada apa lagi Bang? Soal tentang apa lagi? Oh, itu setelah wawasan kebangsaan sudah yang berbobot 65 kita harus pelajari. Kemudian ada tes intelijensi umum. Intelijensi umum, betul. Itu hitung-hitungan itu agak sedikit susah juga itu kalau yang kurang ini ya Bang ya. Mungkin bagi yang fobia matematika, fisika, itu siap-siap tuh. Harus lebih ekstra. Apa Bang? Psikotes ya. Ada soal psikotes angka deret. Nah, itu kemungkinan besar itu banyak angka logika. Nah, itu benar-benar harus teliti jeli, dan pasti. Betul. Karena matematika itu ilmu pasti, tidak seperti ilmu pasti. Kalau 1+1 ya sama dengan 2, tidak bisa 1,5, 2,5, pasti hasilnya pasti. Jadi kita harus belajar, harus memotivasi diri kita agar rajin belajar dan harus luangkan waktu lah istilahnya, jangan malas-malasan. Itu Pak, di intelijensi umum. Apa yang kita dapat dari bangku sekolah insya Allah keluar kalau kita pelajarin lagi, tinggal gali aja potensinya. Nah, tes karakteristik pribadi atau kepribadian itu ambang batasnya berapa Bang? Kalau untuk tes karakteristik kepribadian itu saya ada sedikit bocoran, sedikit baca-baca ya dari Badan Kepegawaian Negara. Itu ambang batasnya paling gede Pak. Paling gede ya? Iya, paling gede. Betul. Dibanding kedua tipe soal yang tadi, yang TWK dan TIU. Ini lebih gede karakteristik. TKP berapa itu Bang? Karakteristik pribadi itu 166. Wah, 166 ya, ingat ya. Harus tercapai ya minimal ya. Minimal 166. Berarti berapa soal tuh Pak? Kalau 166 dibagi 5 aja berapa berarti? 166 coba saya hitung dulu ya. Pakai minimal itu berapa Bang? Kalau dari satu soal 166 harus benar 33. Nah, 3 soal di mata pelajaran TKP ya, tes karakteristik kepribadian. Berarti minimal harus betul 33 soal. 3 soal itu. Ingat ya, banyak belajar, banyak berlatih. Itu kuncinya. Gini aja sih tipsnya begini, sebelum tes seleksi kompetensi dasar itu, contoh seleksi kompetensi dasar itu dilaksanakan pada tanggal 30 September. Kita kan udah tahu jadwalnya tuh, sebelum tes kompetensi dasar dilakukan, udah tahu jadwalnya. Maka kita 1 minggu sebelumnya itu usahakan intensitas belajarnya sudah agak sedikit dikurangi biar tidak terlalu stres 1 minggu sebelumnya. Jangan tegang, jangan tegang pas waktu tes ya. Iya, intensitas. Hari tenang tuh kalau ujian juga ada hari tenang. Betul. Biar enggak ini Pak, biar enggak apa namanya?
stres, panik lah ya. Harus relax, nyantai. Jadi jangan ada beban pada waktu mengerjakan soal ya. Betul, tidak ada. Dan mungkin kuncinya berdoa sebagai kita sebagai umat yang beragama ya Bang ya. Banyak berdoa, ikhtiar. Tuh. Jujur dulu saya sebelum tes nih Bang, Ya, gimana? pengalaman pribadi ya, saya untuk khususnya yang beragama muslim ya, baca surat Yasin ya, insya Allah baca Asmaul Husna ya, baca Asmaul Husna setiap malam sama pagi sebelum tes. Setiap malam dan pagi sebelum tes. Betul, insya Allah. Sholat malam dulu gitu maksudnya. Iya. Subhanallah. Insya Allah nanti kita diberikan pandangan yang luas dan insting yang tepat. Ya. Kalau kata orang Jawa tuh dilalah tuh tepat pilihannya. Tuh. Iya, ada kebenaran, iya. kebenaran. Nah, teman-teman nanti bisa bahas sendiri, bisa cari di situ biasanya di Play Store ada ini Pak, ada Simulatornya. Ya, ada referensi, ada simulator tes. Perbanyak itu Pak latihan itu. Coba terus semua. Ya saya juga dulu coba gitu Bang. Iya. Di Play Store tuh ada CAT simulator. Simulasi ya. Itu penting untuk menambah wawasan Bang ya. Ya, menambah ini aja, menambah pengetahuan kita sebelum menghadapi tes seleksi kompetensi dasar atau tes CAT. Nah, sebelum tes CAT itu tips-tipsnya kita yang pertama ya seperti Bang Faisal tadi jelaskan Bang, benar. Pertama berdoa kepada orang tua kita. Minta doa restu kepada orang tua kita. Syukur-syukur kita sebelum melaksanakan tes cuci kaki orang tua kita dulu Pak. Cuci kaki kedua orang tua kita dan minta doanya, sambil minta doanya. Insya Allah itu dipermudah lah untuk masuk tesnya. Kemudian yang kedua, kalau yang bagi jarak antara rumah dan tempat tesnya jauh seperti Bang Faisal ini, kan rumahnya kan di Pangandaran, kemudian tesnya kan di Bandung. Usahakan 1 hari sebelum tes betul. Sudah nyampe. Usahakan 1 hari sebelumnya sudah di lokasi ya. Jadi jangan sampai pada waktu tes kondisi badan drop, capek atau apa gitu. Saya sendiri dulu gitu Bang, berangkat dari rumah nih. Saya sehari sebelumnya tidur di musola pom bensin ya. Betul, dulu kita istirahat lah di situ sampai pagi bangun berangkat tes, jadi udah fresh. Jangan kalau perjalanan kalian jauh nih, jangan langsung di hari itu juga dadakan juga, soalnya takutnya nggak fokus juga, kondisi badan drop. Ya intinya jangan kebut-kebutan di jalan lah ya Bang. Bisa santai, bisa selamat gitu. Selamat di jalan, badan juga kan ya. Betul. Ya, contohnya kita tes hari Senin, usahakan hari Minggu sudah sampai tempat. Hari Minggu sore tuh jam 3 apa jam 4 sore udah sampai tempat. Selain kita untuk bisa melihat lokasi tempat tes kita kan, biar kita nggak nyari-nyari tuh pas sebelum hari hanya kita nggak nyari-nyari. Kemudian fisik kita juga terjaga juga kan Bang, bener gak Bang? Betul. Fisik kita terjaga, kemudian ya itu menghindari kecelakaan itu tidak menghindari perjalanannya jangan. Ya. Terus apa lagi Bang? Tipsnya setelah tipsnya kita usahakan nyampe di tempat lokasi sehari sebelum hari pelaksanaan tes. Ya itu fungsinya untuk menjaga kondisi badan, untuk menenangkan diri lah istilahnya. Kemudian yang selanjutnya setelah berdoa kemudian nyampe tempat tes sebelum waktunya. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup malam sebelum tes sudah kita baca sekilas saja, sekali baca soal, sekali baca pengetahuan nih tentang SKD apa saja, wawasan kebangsaan, intelijensi umum, karakteristik kepribadian. Baca sekilas saja, setelah itu kita langsung istirahat. Usahakan jam 9 sudah tidur, kita sholat isya. Atau yang beragama muslim, kemudian yang beragama Nasrani kita berdoa dulu, dan Hindu kita berdoa, dan yang lainnya kita berdoa juga ya sebelum tidur. Ya Bang, persiapkan dulu mungkin berkas yang mau dibawa apa aja, jangan sampai di lokasi ada yang tertinggal di luar. Ya mungkin dari baju nih yang pokoknya tuh. Dulu saya tuh baju putih hitam itu tertinggal. Jadi jangan sampai. Jadi saya sempat nungguin tuh Bang,
ada teman yang beli itu dadakan karena nggak tahu jatuh atau di mana ya dulu tuh baju putih itu penting itu baju putih hitam yang penting. Jangan sampai kita tes nggak pakai baju gitu. Jangan sampai lupa pada saat mau dipakai lah bajunya mana. Nah itu harus persiapkan malam harinya. Ya mungkin untuk tahun sekarang agak sedikit ribet nih persyaratannya Bang. Iya betul. Tahun 2021 ya. Tahun 2021 karena Spesial ini. spesial karena masih dalam kondisi pandemi lah kita sedikit nggak apa-apa lah, wajar agak sedikit diribetkan, tapi ini juga untuk kebaikan bersama sebenarnya, bukan jangan sampai ada perasaan diribetkan untuk para pejuang-pejuang CPNS, karena itu untuk kebaikan bersama. Betul ya. Ya, diantaranya ada surat vaksin Bang, vaksin yang pertama itu. Yang wajib punya untuk wilayah Jawa dan Bali. Betul. Khusus wilayah Jawa dan Bali. Jawa dan Bali harus ada vaksin. Tahap pertama. Betul, tahap pertama ya. Ya, tahap pertama. Kemudian yang kedua ada ini kalau yang kita belum bisa divaksin nih, ada seperti ibu menyusui, ada ibu hamil, ada kemudian ada penyintas Covid nih yang belum 3 bulan yang belum bisa divaksin tuh Bang. Nah, di situ bisa kita bikin surat keterangan. Bisa bikin surat keterangan dari tim kesehatan setempat atau PT kesehatan lah seperti puskesmas, kemudian ada satgas covid, bisa satgas covid kan ada dokternya tuh, kita minta surat keterangan bahwa kita itu belum bisa divaksin. Itu pengecualian bagi yang orang-orang yang tadi yang belum bisa divaksin, yang ibu hamil, ibu menyusui, kemudian penyintas covid, dan yang riwayat medis lainnya. Betul. Nanti ada dispensasi ya Bang. Iya, ada dispensasi, ada pengecualian. Tapi tetap juga harus bawa surat keterangan dari pihak medis. Yang kedua ada swab antigen ya. Swab antigen. Dan itu dibuatnya harus berlaku 1 kali 24 jam. 24 jam. Jadi jangan jauh-jauh hari kalian swabnya ya, dadakan aja. Tahu dadakan nggak nih? Mendadak bikinnya sehari sebelumnya ya. Pokoknya satu hari 24 jam, 1 kali 24 jam. Contoh kita tesnya jam 3 sore. Nah, jam 5 sore hari sebelumnya itu sudah tes. Itu untuk tes antigen. Betul. Tapi ada lagi tes PCR Pak. Kalau tes PCR bisa 2 kali 2 kali 24 jam. Oh, jadi bisa lebih panjang hasilnya. Kemudian ada lagi. Dan KTP. Selanjutnya kita jangan lupa membawa KTP asli. Membawa KTP asli, kemudian ada pensil. Bawa pensil. Ada ini juga Bang. Surat deklarasi sehat. Nah, iya betul. Itu deklarasi ini diisi ya ada formulir pengisiannya di online-nya itu. Jangan sampai lupa itu di print. Ya. Di print, betul, deklarasi sehat biasanya ada di akun pendaftaran CASN itu. Kemudian ngisinya juga jangan sampai 30 hari sebelumnya, tapi 1 minggu lah, minimal 1 minggu sebelum tes ngisi. Semua kita sudah ngisi nih, 1 bulan sebelumnya kita perbarui lagi. Sehari sebelum tes atau 2 hari sebelum tes perbarui lagi deklarasi sehat, baru kita print, kita bawa ke tempat tugas. Terus ada KTP, itu penting kita siapkan. Kartu tanda penduduk Pak, yang asli tapi bawa ya pada saat harus dibawa. Nah mungkin cukup sekian ya untuk tips-tipsnya dari kami sebelum SKD. Betul. Kurang lebihnya kami berdua minta maaf. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk tes atau tahapan-tahapan sebelum masuk CPNS. Semoga kalian selalu diberikan keberuntungan. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.